Mengapa tiba-tiba para guru besar memberikan seruan moral? Mengapa baru sekarang? Mengapa saya pribadi bidang ekonomi ikut cawe-cawe di politik? Pertama, apa yang kita saksikan belakangan ini itu adalah bagian dari proses yang sudah lama. Ini adalah eskalasi dari yang sudah berlangsung lama, yang mungkin puncaknya terasa belakangan ini. Supaya jelas, supaya tidak dituduh omon-omon nih. Saya ini buku ada ditulis oleh Thomas Paul dan F. Warburton menunjukkan bahwa menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia itu sudah well documented, in the literature. This volume argue that Indonesian democracy is at its lowest point since the fall of the New Order. Jadi sudah well documented bahwa kualitas demokrasi kita mengalami regression. Saya punya basis ilmiahnya. Nah, itu diawali dengan banyak hal, dari mulai KPK yang dilemahkan, indeks korupsi yang terus menurun, dan lain-lain. Nah, mengapa saya care dengan demokrasi sebagai ekonom? Karena ada kaitan langsung. Ini bukunya, mungkin teman-teman pasti pernah baca bagian. Karena saya tidak ingin Indonesia jadi negara gagal. Di buku ini jelas sekali dijelaskan bahwa yang membuat sebuah bangsa gagal atau berhasil dalam membuat negaranya makmur itu adalah political and economic institutions. Dan di dalamnya adalah kualitas demokrasi. Jadi economic motivation yang membuat saya care dengan ini, karena kalau kualitas demokrasi kita menurun terus, maka pada akhirnya kekuasaan itu akan berada segelintir kelompok. Kalau dalam buku ini disebut sebagai extractive political and economic institutions. Ini akan membuat kita menjadi negara gagal. Sehingga harapan kita jadi negara maju di tahun 2045, Indonesia emas, itu mungkin akan membuat kita jadi Indonesia gemas dan membuat kita cemas, gitu ya. Dan saya sedikit mungkin analogikan, yang membuat pertumbuhan ekonomi kita sustain, kita kan 5 terus, itu 5 itu tidak akan kita mencapai Indonesia emas. Kita perlu 6-7. Kata kuncinya cuma satu, inovasi, technological progress. Nah, inovasi itu tidak mungkin bisa muncul ya, kalau kita ada di negara yang kualitas institusinya rendah. Kenapa? Karena inovasi akan bersaing dengan rent seeking activity. Rent seeking itu di tengah oligarki, gitu ya, itu returnnya cepat, gitu. Sementara inovasi returnnya lama. Kalau kita punya uang 1 triliun, pilihannya 2, mau innovate, research, mau rent seeking. Ya jelas kalau political institutionnya jelek, rent seeking masif, ya pasti pilih rent seeking. Jadi kalau itu terjadi, nggak mungkin ada inovasi dan tidak mungkin kita bisa grow untuk menuju Indonesia emas. Jadi kita akan jadi negara gagal.